Cek tes 1. Sudah. Tes cek 1 2 3. Bisa kedengaran nah suaranya? Halo. Bisa Ustadz. Bisa ya? Oke. Iya. Nunggu yang lain dulu. Kalau jam kedua mata pelajaran apa, Nak? Jam 10 nanti. Lihat jadwal dulu Ustadz. belum ini. Belum lihat teori. Tanggal 30. Baru 8 yang masuk ini. Yang lain mana? Pelajaran PJOK Ustadz. Oh, PJOK. Iya. Kalau PJOK biasanya pertemuan Zoom juga? Iya Ustadz, biasa. Oke. Olahraga di tempat masing-masing. Ini baru 9 partisipan. Aduh, mana yang lain ini? Yang ujiannya kemarin belum saya periksa semua karena masih ada yang belum mengumpulkan yang susulan ya. Jadi yang belum, nah itu nanti menghambat teman-temannya karena satu kali saya kirim di email ya, nanti apa jawabannya. Tapi kemarin ujiannya nggak ada yang susah kan? Nggak ada ya? Ada nggak yang susah kemarin ujiannya? Berarti semuanya mudah karena dia nggak ada. Ya. Ini 5 menit, 5 menit. Coba 3 menit. Kalau nggak ada lagi yang masuk kita mulai. Ya. Jadi ini materi terakhir juga sih untuk vektor ya. Jadi sisa minggu depan, berarti minggu depan kita ujian lagi berarti. Ya. Kemungkinan ini latihan-latihan soal dulu lah mungkin satu kali. Ya. Baru 11. Waduh, ini yang lain kemana nih? Sudah absen semuanya? Sudah absen? Sudah, Di Ustaz. tadi? Sudah, Ustaz. Oke.
Udah Ustaz. Mantap, mantap. Karena kalau nggak absen nanti di terakhir nggak dianggap hadir lagi. Satu menit sebelum kita mulai. Sambil menunggu yang lain. Jadi hari ini kita akan bahas perkalian vektor. Ya, perkalian vektor. Ya, ini yang akan kita bahas. Tulisannya kelihatan? Screen-nya sudah ya? Sudah Ustaz. Screen-nya? Oke. Jadi ini yang akan kita bahas nantinya. Ya. Oke, sudah kita bisa mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan selamat pagi anak-anak semuanya. Jadi hari ini materi terakhir sebenarnya untuk vektor ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan saya sudah membahas walaupun cuma video ya, itu ada penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor, kemudian pengurangan vektor juga ada. Kemudian ada metode apalagi kemarin poligon, kemudian jajar genjang. Nah, kemudian yang terakhir itu yang sering muncul nanti di ujian itu adalah penguraian vektor. Ya, nah itu. Sekarang kita masuk ke perkalian vektor. Nah, perkalian vektor di sini ada dua. Ya. Yang pertama itu adalah perkalian titik. Jadi ada yang namanya perkalian titik. Atau dalam istilahnya itu dot. Ya. Kalau titik kan biasanya disingkat dot ya, misalkan .com, nah itu titik com. Jadi aturannya ya di sini kan ada vektor satuan. Jadi kalian harus paham. Jadi sebelumnya itu kan ada vektor satuan. Ya. Jadi vektor satuan ini untuk sumbu x, saya ulangi dulu. Untuk sumbu x itu vektor satuannya adalah i ya, i. Kemudian di sini ada topinya. Ya. Untuk sumbu y itu adalah j. Ini adalah j ya. Berarti di sini ada topi kalau satuannya. Untuk sumbu z berarti di sini adalah k. Ya, ini adalah k. Berarti i, j, dan k. Ya. Kemudian untuk perkalian dot sendiri atau perkalian titik itu nanti ada aturannya. Ya, jadi kalau i, ya di sini ada i dot i, ya i dot i sama saja kalau misalkan j dot j, ya sama saja k dot k, ya. Jadi kalau dia dikali dengan satuannya yang sama itu nilainya selalu 1, ya. Oke, jadi ulangi, kalau dia i dot i, j dot j, k dot k itu nilainya adalah 1. Tapi kalau dia berlainan, misalkan i dot j misalkan, kalau dia beda ya, i dot j, kemudian j
dot K, kemudian K dot I. Nah, ini kan dia beda-beda ya, IJ, JK, K, dan I. Nah, kalau dia berbeda itu nilainya adalah 0. Nah, itu. Ini kalau perkalian titik. Bisa ya dipahami ya? Jadi nanti misalkan ada contoh, misalkan 4I ditambah dengan 2J, misalkan ini 2J, ya kan? Ini masing-masing ada toppingnya. Kemudian dot 2I plus 3J misalkan. Ini kan ya. Berarti kalau perkalian kan berarti ini kita kali ini kali ini, terus ini kali ini kan ya. Nah, kemudian yang ini lagi kali ini, baru yang ini kali ini kan. Betul ya? Nah, yang ini I dot I. Berarti kalau I dengan I kan nilainya 1. Ya kan? Berarti 4 kali 2. Betul ya? Berarti yang ini nilainya berapa? 4. Ini kan I dengan I. Ya kan? Berarti kalau I dengan I kan nilainya 1 tadi kan. Ini I dan I 1. Berarti langsung saja 4 dikali dengan 2. Nah, berarti 8. Berarti 4I dengan J, berarti ini kan I dengan J kan berarti nilainya 0 ya. Nilainya 0 nggak ada. Berarti yang ini lagi J dengan I berarti nilainya 0 karena J dan I. Berarti kalau yang ini lagi J dengan J berarti 2 kali 3 berarti 6. Ya. Itu kalau perkalian dot. Nah, coba kalau dia perkalian cross juga ya. Yang kedua itu perkalian silang namanya. Ini perkalian silang. Kalau perkalian silang itu nama lainnya adalah cross. Ya, ini cross produk. Nah, kalau yang ini untuk memudahkannya kita buat ini. Yang ini adalah I misalkan ya. Ini adalah I. Kemudian J di sini. Kemudian di sini adalah K. Ya, jadi ini nanti untuk memudahkannya. Kemudian lihat nanti di sini harus berlawan searah arus jarum jam ya. Jadi I ke sini, J ke sini, ke K, dan K ke sini. Ya. Contoh misalkan, jadi kalau perkalian silang itu dia simbolnya tanda X seperti ini. Kalau dot tadi titik ya. Misalkan I cross J. Ya, ini I cross J. Berarti kalau I ke J, coba lihat tanda panahnya. I ke J, ya, I ke J itu kan berarti dia positif ya. Dia searah, maka nilainya itu adalah yang ini. K. Ya. Berarti saya ulangi, I ke J itu nilainya adalah K. Beda kalau dibalik. Nah, beda kalau dibalik ya. Misalkan J cross I. Nah, ini tadi nilainya adalah K. Saya tulis dulu memang di sini supaya nggak bingung. Ini nilainya adalah K. Beda kalau J cross I. Nah, J cross I. Nah, J ini kan ke I. Berarti J ini ke I ya. Berarti dia melawan tanda panahnya ini, ya kan? Yang harusnya ini ke bawah, ini ke atas, ya kan? Berlawanan ya. Berarti ini adalah min K. Nah, ini min K.
Di situ dipaham ya. Jadi I cross J, J cross I itu berbeda nilainya. Nah, contoh lagi misalkan J cross K. Ya, ini J cross K. Ya. Nah, J ke K kan berarti dia ini searah ya. Searah dengan tanda warna hijau itu berarti nilainya positif. Nilainya itu adalah yang ini, I. Ya kan? Kan dia ke sini. Berarti dia positif. Nah, berarti dia positif I di sini. Ya, berarti di sini I saja. Berarti kalau dia terbalik K cross J, K cross J ya. Berarti K-nya ini kan di sini, J-nya di sini ya. Nah, dia kan arahnya gini, berlawanan arah jarum jam ya. Berarti nilainya adalah min I. Nah, itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi buat saja yang searah jarum jam supaya memudahkan. Ya, ini. Berarti kalau misalkan yang terakhir ini, misalkan K cross I, ya kan? Nah, kalau di sini K cross I. Nah, berarti ini nilainya apa nih? K cross I. K ke I, ya kan? J. Berarti J. Ya, berarti ini nilainya adalah J. Ya. Jangan lupa toppingnya. Berarti kalau dibalik I cross K. Cross K ya, betul ya? Min Cross J. K. Berarti nilainya min Min J. min J. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya, Ustaz. Ya. Jadi ini sisa latihan kita ya. Sisa latihan untuk vektor. Ya. Coba kita latihan-latihan soal pendalaman vektor. Kita mulai dari yang pertama ya. Kan kemarin kita belum sempat Zoom ya. Saya hanya buatkan video. Coba kita latihan soal ya. Ini kita mulai dari yang pertama. Jadi misalkan ada ini kita latihan sebelum ujian ya minggu depan ya. Latihan soal ya. Jadi ada beberapa latihan soal. Ini kalian maunya ujiannya esai atau pilihan ganda nih minggu depan? Pilihan ganda. Pilihan ganda saja ya. Ya, Iya, pilihan Ustaz. ganda. Kalau pilihan ganda berarti 30 nomor, kalau esai 5 nomor aja. Kalian pilih Esai mana? saja, Ustaz. Duh, Pilihan. saya aja, Ustaz. Esai saja, Ustaz. Ganda tuh. Aduh, ke 30 nomor. Esai saja. Iya, Esai kalau aja, pilihan Ustaz. ganda 30 nomor, kalau esai 5 nomor. Esai ya. Insya Allah saya aja. Esai saja, Ustaz. Esai ya, kalau esai kan cuma 5 nomor. Daripada 30 nomor, mana pilih? Tapi kalau 30 nomor kan sudah ada jawabannya. Kan tinggal dipilih jawabannya kan. Oke, jadi fix. Ya, fix. Ujian minggu depan. Pertemuan selanjutnya hari apa? Selanjutnya itu adalah esai 5 nomor. Ya, itu ya. Yang belum ujian yang pertama, saya beri kesempatan sampai dengan hari ini. Jadi kalau tidak ujian sampai hari ini, kalau tidak ujian sampai hari ini ya, kan saya mau udah rilis nilainya besok.
Jadi ujian pertama itu akan saya rilis nilainya besok. Jadi kalau sampai nanti malam tidak ujian, berarti dianggap tidak ikut ujian. Ya. Nah, kita latihan soal sebelum ujian di pertemuan berikutnya. Ya, misalkan di sini ada dua vektor. Ya, ada vektor A yang nilainya 2 Newton. Ya, kemudian ada vektor B yang nilainya 3 Newton. Kemudian dia membentuk sudut 60 derajat. Berapakah resultannya? Nah, yang ini kalau ada soal begini kemarin yang mana yang kita gunakan nih? Ayo. Jadi kalau ada dua vektor, misalkan ada vektor A 2 Newton, kalau digambarkan kan dia begini. Ini vektor A 2 Newton, ya kan? Vektor B 3 Newton, berarti dia lebih panjang kan? Ini lebih panjang. Ini 3 Newton. Terus dia membentuk sudut 60 derajat. Nah, berarti yang mana yang kita gunakan tuh persamaan kemarin? Kan di video ada. Jadi resultannya itu akar, nah itu kan ya. Vektor A pangkat 2 berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 kali. Kan kalau rumusnya itu adalah vektor A pangkat 2, ya kan? Vektor A pangkat 2 ditambah dengan vektor B pangkat 2 ditambah 2 kali vektor A kali vektor B dikali dengan cos T theta. Nah, inilah persamaannya. 2, kemudian A kali B berarti 2 kali 3. Ya, ini 2 kali 3 cos 60. Cos 60 berapa kemarin nilainya? Cos 60? Aha. Berarti ini 4 tambah 9 ditambah 4 kali 3 berarti 12. Cos 60 berapa? Ayo. 1/2 Ustadz. 1/2 ya, jangan dilupa itu. Itu sampai kelas 12 nanti digunakan itu sin, cos dengan tangan ya. Jangan dilupakan. Berarti ini kali 1/2. 4 tambah 9 berapa? 13. Ya. Tambah 6. Berarti akar 19 Newton. Nah, inilah resultannya. Jadi kalau ada soal seperti itu ya, bisa lah untuk yang ini. Kemudian masih ada soal kalau penguraian kemarin ya, penguraian vektor ya. Contoh penguraian vektor, misalkan mungkin ada yang masih bingung kemarin analisis vektor. Contoh misalnya sumbu X, sumbu Y ini ya, sumbu Y. Kemudian ada sumbu X, ya. Kemudian ada vektor F1, arahnya ke sini, ini F1 misalkan. Ini vektor F1, 20 Newton misalkan. Ya. Kemudian ada lagi vektor F1 ya. Saya tulis di sini F1 20 Newton. Kemudian ada vektor F2. F2 arahnya misalkan ke sini. Ya. Saya buat garis deh. Vektor F2 ke sini. 20 Newton juga, cuma dia membentuk sudut 30 derajat.
Membentuk sudut 30 derajat di sini ya. 30. Ini F2 ya, ini F2 sebesar 20 Newton juga misalkan. Ya, ini 20 Newton. Kemudian ada vektor F3. Nah, vektor F3 misalkan ke sini. Oke. Saya buat garis deh. Nah, sini. Ya. Ini lebih panjang dikit, 24 Newton. Dan dia membentuk sudut 60 derajat misalkan, 60 derajat. Nah, nilainya tadi ini F3 sebesar 24 Newton. Nah, berarti yang dicari adalah berapakah resultannya. Nah, masih ingat kan yang tugas kemarin? Yang pertama diapakan dulu? Ayo. Kan di sini kita buat tabel kan kemarin ya? Betul nggak? Iya, Ustaz. Nah, kita buat tabel. Tabelnya itu ada komponen X, ada komponen Y. Betul ya? Jadi misalkan ini nomor, di sini nomor, kemudian di sini vektor F keberapa misalkan. Kalau fx itu kan rumusnya apa kalau fx? F dikali dengan cos T theta. Kalau fy? F dikali dengan sin T theta. Nah, kalau misalkan vektor F1 ya, ini kan nomor 1. F1 ya. F1 ini berarti ini sudutnya berapa? Kalau yang F1? Ayo. 20. F1 ini sudutnya berapa dia? Hah? Kan ini sumbu X. Ini sumbu Y kan? Betul ya? Ingat kemarin sudut itu selalu dihitung dari mana? 0. Iya, dari sumbu X positif. Ya toh? Berarti F1 ini sudutnya 0. Ya. Berarti F1X-nya kan berarti 20. Kan nilainya 20. 20 dikali dengan cos 0. Betul ya? 20 dikali dengan cos 0. Cos 0 nilainya berapa? Cos 0. 1. Ayo. Cos 0 nilainya berapa, Nak? Iya, 1. Berarti 20 kali 1 berapa? 20. Cos 0 derajat. Berarti 20 ini. Ya. Berarti kalau 20 ini X-nya ya. Kalau Y-nya berarti 20 dikali dengan sin 0. Sin 0 nilainya berapa? Ini tadi cos 0 nilainya 1 ya. Kalau sin 0 nilainya? 0. 0. 20 kali 0? 0. 0. Nah. Ya, Nak? Ada yang mau bertanya? Halo, halo. Enggak ada? Kita lanjut nomor yang kedua, F2 ya. Nah, kalau yang F2 ini sudutnya berapa? 30 derajat. Oh. Kan dihitung dari sini, Nak. Dihitung dari sumbu X positif di sini ke sini. Berarti itu sudutnya berapa tuh? 120. 20. Iya, 120 derajat. Ya. Berarti yang nilainya di sini berarti 20
dikali dengan cos 120 derajat. Oh, cos 120 berapa? Jadi ingat kemarin yang saya ajarkan, kan sudut-sudut istimewa itu tidak ada 120 kan ya? Betul ya? Ada kemarin yang saya ajarkan itu. Di mana caranya kalau misalkan dia sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, ya itu kan ada kuadrannya. Kalau di sini, ini kan kuadran keberapa kemarin? Yang ini kuadran 1 ya. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran keempat. Ya. Jadi sudut 120 derajat ini setara dengan sudut berapa? Yang ini. Ini sisanya. Berarti ini setara dengan 60 derajat. Ya. Tapi di kuadran kedua, ingat, yang positif apa? Di sini kuadran kedua. Masih ingat nggak? Kalau di kuadran kedua itu yang positif adalah sin. Sin yang positif, yang lainnya itu negatif. Kalau kuadran ketiga, yang positif siapa? Tan. Ya, tan yang positif. Kalau kuadran keempat? Kos. Cos yang positif. Kalau pertama semuanya positif ya. Ini semuanya positif. Sin yang positif, cos positif, tan yang positif. Ya, oke. Berarti bisa kita asumsikan kalau cos 120 berarti dia nilainya negatif karena cos kan di sini berarti negatif ya. Jadi cos di sini negatif, tan negatif. Berarti kalau di sini sin negatif, cos juga negatif. Ya. Kalau di sini berarti tan negatif, sin negatif. Oke. Coba kalau cos 60 nilainya berapa cos 60? Kan 120 nggak ada di sudut-sudut istimewa ya. Jadi kita ambil saja yang 60 ini. Tapi nanti nilainya negatif. Ya, kan sama saja. Kalau kalian gunakan kalkulator sebenarnya boleh. Cuma kan angkanya biasanya koma-koma ya. Dia nggak pakai akar biasanya kalau di kalkulator. Tadi cos 60 nilainya berapa cos 60? Per 2. Seper 2. Tapi jadikan negatif. Ya, ini jadikan negatif. Berarti di sini 20 dikali dengan min 1/2. Berarti di sini min 10. Ya. Betul ya. Kemudian yang Y berarti di sini 20 dikali dengan sin 120 derajat. Kalau sin berarti ini kan positif dia. Berarti nanti nilainya positif. Kalau sin 60 berapa? Sin 60. 1/2 akar 3 ya. Berarti ini 20 dikali dengan positif. 1/2 akar 3. Berarti ini jawabannya 10 akar 3. Itu ya, 10 akar 3. Itulah vektor F2. Sekarang vektor yang ketiga. Vektor yang ketiga ini sudutnya berapa, Nak? Yang ini. Berarti dihitung dari sini. Berputar ke sini. Berapa tuh? Yang lurus ini kan 180. 180 tambah 60 berapa? 240. 240 betul. Berarti yang ini sudutnya 240 derajat. Ya. Ya sudah, berarti kita kalikan nilainya. 24 dikali dengan cos 240 derajat. Coba lihat, di sudut istimewa juga nggak ada 240. Jadi kita ambil, ini kan sudah X positif yang 60 derajat ya. Ini sudah di sumbu X, bukan sumbu X positif sih. Dia sumbu X negatif nggak apa-apa. Yang penting bukan di sumbu Y. Kalau sumbu Y nanti terbalik yang ini. Ya. Jadi
sudut 240 itu sama saja dengan sudut 60. Tapi nanti kalau cos nilainya negatif karena dia di kuadran ketiga. Cos 60 lagi. Berarti kalau cos 60 nilainya berapa? 1/2. 1/2. Tapi negatif ya. Kan dia di kuadran ketiga. Betul. Berarti di sini 24 dikali lagi negatif 1/2. Berarti min 12 ya. Nah, itu. Kalau yang ini 24 dikali dengan sin kenapa ini muncul? Sin 240. Nah, sin juga di kuadran ketiga itu karena ini vektornya berada di kuadran ketiga, sin juga nilainya negatif ya. Berarti 24 dikali min 1/2 akar 3. Berarti yang ini jawabannya berapa? Min 12 akar 3. Berarti ini min 12 akar 3. Nah, itu ya. Habis diuraikan begini diapakan? Masih ingat yang kemarin? Karena ini nanti kalau di ujian poinnya paling tinggi nanti nih. Ya. Karena lumayan kan menguraikan. Habis diuraikan dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Yang ini juga dijumlahkan, ya. Berarti jumlah X. Jumlah X-nya berapa? Ini kan 20. Tambah negatif 10 tambah negatif 12 berapa tuh? 20 kurang 10 kan 10. 10 kurang 12, 10 tambah negatif 12 berarti min 2. Min 2. Min 2. Nah, inilah jumlah X. Ya. Kalau jumlah Y-nya berapa? 0 ditambah 10 akar 3 ditambah min 12 akar 3 berapa tuh? Karena akarnya sama, ini akar 3 kan sama, ini akar 3. Nah, itu nggak apa-apa, dikurangi. Berarti ini jawabannya min 2 akar 3. Beda kalau misalkan akar 2 dengan akar 3 itu nggak bisa dijumlahkan ya. Siapa tahu nanti di ujian misalkan ada 10 akar 3 ditambah 10 akar 2. Nah, ini akarnya beda, itu nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi diuraikan dulu ke desimal. Ya, tapi kalau yang tadi, yang misalkan tadi 0. Kenapa? Halo, halo. Ada yang bertanya? Halo? Enggak ada? Contoh tadi misalkan yang Y-nya ini kan 10 akar 3 ditambah min 12 akar 3. Nah, ini akar 3-nya sama, ya kan? Jadi nggak apa-apa langsung. Tapi nanti hasilnya nanti ada akar 3. Ini kan sama saja 10 kurang 12. 10 kurang 12 kan min 2. Berarti ini min 2 akar 3. Nah, itu. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Ayo, bertanya memang sebelum ujian minggu depan. Pertemuan berikutnya. Ustadz, Ada? Ya, nak? Ustadz, ini kenapa dia fx-nya cos, fy-nya sin? Fx cos, kenapa fy-nya sin? Oke, saya jelaskan begini konsepnya. Kalau kalian lihat di video kemarin, ya gini. Sudut, gini kan ya. Coba perhatikan ya. Kenapa x-nya dikali dengan cos, kenapa dikali dengan sin. Gini. Kenapa miring-miring? Saya jelaskan dulu ya. Ini sebenarnya di konsep yang di video pertama. Gini. Kalau vektor misalkan ada vektor ya.
ada vektor sembarang lah, misalkan vektornya adalah yang ini. Ini vektor ya. Nah, ini vektor. Dan sudutnya itu diketahui di sini. Sudutnya misalkan 60 derajat. Ya. Ingat, vektor itu kalau dia selalu ada komponen X, ada komponen Y. Berarti yang komponen X-nya adalah yang ini. Ini komponen X. Ini adalah komponen X-nya. Jadi kalau ini misalkan vektornya adalah vektor F ya. Berarti ini adalah Fx. Yang ini adalah Fy. Betul kan? Ingat kemarin definisi cos apa? Cos theta kemarin apa definisinya? Kosami. Samping miring. Ya toh? Kan kemarin yang di video apa tuh kemarin? Saya sudah ajarkan trigonometri kan? Cos itu definisinya apa kemarin, Nak? Cos samping miring, samping dibagi miring. Berarti di sini sampingnya yang mana? Samping sudut itu adalah yang ini, Fx. Berarti Fx dibagi dengan miringnya yang mana? Yang miringnya itu adalah yang ini, F. Nah, makanya untuk mencari komponen X-nya, coba yang ini kan kali silang. Jadi Fx itu sama dengan F, vektor F-nya dikali dengan cos theta. Itu definisinya. Kenapa selalu dikali dengan cos? Tapi dengan catatan bahwa sudutnya itu berada di sumbu X. Beda kalau sudutnya itu berada di sumbu Y. Nah, kalau sudutnya ini kan di sini. Ini sudutnya misalkan 30 derajat. Nah, sudutnya itu tidak berada di sumbu X. Ya, tidak berada di sumbu X di sini. Ya. Nah, kalau dia sudutnya berada di sumbu Y sebenarnya ini terbalik, ya. Ini terbalik nanti. Komponen X-nya adalah yang ini. Coba lihat, ini komponen X, ya kan? Berada di sini. Ini komponen X-nya. Komponen Y-nya itu adalah yang ini. Ini komponen Y. Berarti ini adalah Fx, ini adalah Fy. Nah, coba lihat Fx-nya. Fx-nya ini tidak berada di dekat sudut, tapi depan sudut. Nah, kalau depan sudut itu dikali dengan sin. Makanya, supaya tidak bingung-bingung, sudutnya itu harus berada di sumbu Y, supaya kita konsisten. Tadi ya. Nah, jadi sudutnya itu harus berada di sini. Dari sumbu X positif, supaya nggak bingung. Nah, ini dikali cos atau sin. Nah, kalau dia sudutnya sudah berada di sumbu X positif, dia sudah pasti kalau X-nya itu pasti dikali dengan cos. Ya. Bisa dipahami? Kenapa komponen X itu selalu dikali dengan cos ya? Sebenarnya tidak selalu. Itu tergantung sudutnya. Jadi kita sepakat saja supaya nggak bingung ya, supaya nggak bingung, kita samakan persepsi saja bahwa sudutnya itu bagusnya berada di sumbu X positif, jangan di sumbu Y. Kan biasanya kalau di soal ada kan sudutnya kemarin di sini kan ya, ini kan sisanya 30 derajat. Nah, ambillah sudut yang ini, sumbu X positif, supaya nanti komponen X-nya itu selalu dikali dengan cos theta. Itu penjelasannya kenapa komponen X itu selalu dikali dengan cos. Kan definisi cos kemarin apa? Cos sami, samping dibagi miring. Kalau sin apa kemarin? Sin. Demi, depan miring, ya kan? Kalau tan desa, depan dibagi samping. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Desa. Sami, demi, desa. Itu hanya memudahkan supaya mengingat, ya. Ada lagi?
Ayo. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kembali ke sini. Setelah kita jumlahkan komponen X, jumlahkan komponennya diapakan lagi, nak? Pitagoras, ya. Jadi ini saya pindahkan. Tadi kan komponen X-nya kita udah dapat, ya. Yang ini ya, ini saya pindahkan, saya copy. Kita dapat komponen X, kita dapat komponen Y, ya. Untuk mencari resultannya diapakan? Resultan itu adalah akar komponen X pangkat 2 ditambah akar komponen Y pangkat 2. Ya. Berarti akar min 2 pangkat 2 ditambah min 2 akar 3. Pangkat 2 berapa? Min 2 kali min 2 kan 4 positif ya. 2 akar 3 pangkat 2 berapa? Min 2 akar 3 pangkat 2. Nah, kalau ini kan diuraikan min 2 akar 3 ini ya, dikali min 2 akar 3. Jadi kalau mengalikan akar seperti ini, jadi ini dulu dikalikan. Min 2 kali min 2 berapa? Min 2 kali 4. Berarti 4 positif ya, 4 positif. Terus yang ini lagi dikali akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? Akar 3. Nih. Akar 3 dikali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu 3. Kan 3 kali 3 berapa? 9. 9. Nah, jadi intinya sebenarnya kalau akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang saja, langsung saja 3. Gitu kan? Beda kalau akar 4 dikali akar 2. Kalau akar 4 kali akar 2 kan akar 8. Jadi ini sebenarnya bisa sih, akar 4 kan 2. Berarti 2 kali akar 2 itu adalah 2 akar 2. Kalau akar 3 dikali akar 2, ini akar 6. Gitu ya. Dipahami? Ya. Nah, itu kalau perkalian akar ya. Nah, kembali tadi akar 3 kali akar 3 hasilnya tadi adalah 3. Kan dia akar 9. Akar 9 itu kalau diuraikan kan 3. Berarti 4 kali 3 berapa? 12. 12. Berarti ini 12. 12 tambah 4? 16. 16. Kalau akar 16? 4. 4. Nah, inilah resultannya. Nah, kemarin kan juga ada menentukan arah ya. Arcus tan theta. Arcus tan theta. Itu adalah apa? Fx, Fy per Fx. Nah. Tapi ini kan menggunakan kalkulator ya. Kalau ini kan min 2 akar 3 dibagi dengan min 2. Nah, min dengan ini kan habis. Berarti sisa akar 3. Nah, tan berapa yang nilainya akar 3 kemarin? Ayo. Arcus tan theta. Jadi arcus tan theta. Nah, kalau arcus itu artinya apa? Tangen berapa yang hasilnya adalah akar 3. Berarti itu sudutnya berapa? Berarti tetanya sebesar, ayo. Kemarin yang di tabel-tabel itu, nah, ayo. Kan ada yang tabel kemarin saya berikan sudut-sudut istimewa. Misalkan sudutnya ini sudut. Kan? Sudut, kemudian sin. Cos dulu ya. Cos. Sini cos. Sin. Dan tan. Theta.
Kita mulai dari 0. Cos 0 nilainya berapa? 1 ya. Ini 0. Berarti kalau tan, supaya nggak kebalik ya. Ini kebalik kayaknya. Ini sin dulu, supaya nggak bingung. Ini saya ulangi lagi berarti. Sin, cos, tan. Kan tangen itu dibagi dengan cos ya. Kan itu nilainya. Jadi tangen itu nilai sin dibagi dengan cos. Jadi contoh tadi, ini saya ulangi lagi berarti. 0 derajat berarti sin 0 nilainya kan 0. Kalau cos nilainya 1, kebalikan. Berarti kalau tan 0 dibagi 1 berapa? 0 ya. 0. Kalau 30, sin 30 kan 1/2. Betul ya? Ini 1/2 akar 3. 3. Berarti Nanti ini juga. 1 akar 3. 3. Kalau 45, 1/2 akar 2. Yang ini juga 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2 kan berarti 1. Betul kan? Kalau 60, ini 1/2 akar 3, ini 1/2. 1/2 akar 3 dibagi 1/2, inilah akar 3. Nah, inilah berarti tan yang nilainya akar 3 adalah berapa derajat? 6? 60. Nah, berarti ini tadi sudutnya adalah 60 derajat. Nah, itu ya. Bisa dipahami? Oke, bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Ayo, bertanya memang. Enggak ada? Enggak ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh yang tadi, pendalaman. Misalkan ada vektor. Yakin tidak ada yang mau bertanya nih? Enggak ada? Kalau tidak ada, coba ke contoh yang lain. Ya. Misalkan ada vektor. Ada vektor R. Misalkan ini ya. Ada vektor R. Semuanya sudah absen tadi, Nak, di Google Form. Karena nanti saya mau rekap. Udah, Ustaz. Udah, Nah, Ustaz. sudah ya, dikirim ya. Jadi misalkan ada vektor R. Ya, ini vektor R. Nilainya itu adalah I ditambah 3J. Misalkan. Ya. Terus ada vektor S. Vektor S. Misalkan nilainya itu 4I ditambah 5J. Ya, ini 5J. Nah, berapakah perkalian cross R cross S? Nah, coba. Kalau ini kita apakan? Coba ya. Berarti R-nya itu I tambah 3J. Itu kan? Cross 4I tambah 5J. Nah, ya kan? Ingat tadi yang searah jarum jam, I di sini, terus J di sini, terus K di sini. Ya kan? Yang pertama I
dengan 4I. Nah, kalau I kali I hasilnya berapa? 1. 0. 0. Nah, kalau cross, kecuali dot, 1. Ya toh? Berarti sorry ya, ini I, saya tulis. I cross 4I itu nilainya 0. Jadi kalau I dengan I tetap nilainya 0. Beda kalau dot ya. I dot I. Nah, kalau I dot I nilainya 1. Ya. Bedakan tadi perkalian cross dengan dot. Habis itu yang ini dulu. I lagi dengan 5J. Nah, I cross 5J. Nah, I ke J positif K atau negatif K? Nih, I ke J. Negatif. Positif Positif. Positif K. Berarti ini nilainya 5K. Gitu ya? Dipaham ya? Iya. Nah, I-nya sudah, berarti kita lanjut ke yang sebelahnya. Berarti ini lagi ke sini dulu. Berarti 3J cross 4I. Nah, J ke I, positif atau negatif? Negatif. Negatif. Negatif K. Berarti 3 kali 4 berapa? 12. 12. 12. Di sini 12. 12K. K. Nah, oke. Habis itu J ke J. Berarti hasilnya 1. 0. 0 dan 1. Berarti 3J cross 5J. Berarti ini nilainya 0. Nah, barulah kita jumlahkan. Berarti ini berapa nih? Yang satuannya sama ya. Kalau misalkan di sini J, ini K dengan K. Berarti ini 5 ditambah negatif 12, berarti min 7K. Nah, itu ya. Dipahami? Ya, Ustaz. Paham. Mantap. Paham ya? Paham. Beda kalau perkalian dot, misalkan perkalian dot. Mudah sih kalau perkalian dot itu. Misalkan ada vektor F, misalkan 3I ditambah 4J, ya kan? Terus ada vektor lain, misalkan vektor S, misalkan di sini 3I. Ya kan? Berapakah F dot S? Berarti I kali I saja kan? Berarti ini kali ini kali ini kan? Berarti 3I dikali dot 3I. I dot I kan berarti 1, berarti 9 kali 9 berarti 3 kali 3 berapa? 9. 9. Kemudian 3I dot 4J. Nah, I dengan J kan 0 ya? Nah, Ya. berarti hasilnya adalah 9. Nah, itu. Mudah kan? Mudah. Mudah. Sepertinya. Bisa ya? Ya, Ustaz. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Karena materinya ini udah habis vektor, sisa ujian di pertemuan berikutnya. Jadi saya ingatkan yang belum ujian, yang pertama batasnya itu sampai jam 8 malam nanti. Karena besok nilainya akan saya bagikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada. Ustaz. Gimana? Nanti videonya diupload di YouTube. Oh iya, mudah-mudahan ini tersimpan di cloud-nya ya. Karena biasanya rekamannya ada yang nggak tersimpan di cloud, ya. Mudah-mudahan tersimpan ini, ya.
Amin. Oke, pasti saya bagikan kalau tersimpan. Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Ada, Ustaz. Sebelum saya akhiri? Ustaz, Ya, kalau misalnya tanya tentang materi sebelumnya boleh? boleh. Aku mau tanya yang tentang micrometer screw itu aku belum terlalu paham. Mikrometer cara bacanya. Cara mengerjakannya. Mikrometer skrup. Coba ya. Jadi untuk mikrometer skrup, ya, mikrometer skrup. Jadi sebenarnya pembacaannya itu sama saja dengan jangka sorong, ya kan? Kemudian yang ini kan skrupnya di bagian sini kan ya? Yang ini kemarin namanya apa? Yang ini? Skala apa namanya yang di Skala sini? utama. Ya, ini skala utama, ya kan? Skala utama itu kan biasanya di sini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, di sini 4 misalkan. Nah, 4 yang terakhir. Berarti skala utama ini, skala utama yang diambil itu kan yang ini ya, yang terakhir muncul kan, betul ya? Nah, berarti skala utamanya itu adalah 4. Terus yang di sini namanya apa? Yang ini, yang di sekrupnya. Skala nonius. Skala nonius, gitu. Yang diambil yang mana? Misalkan di sini 19, 20, 21 kan ini nanti sampai 50 kan di sini biasanya. Yang diambil yang mana? 19, 20 atau 21? 20. Iya, yang lurus dengan ini kan, yang lurus dengan ini, yang lurus dengan ini. Gitu. Berarti ini diambil adalah 20. Inilah skala nonius. Skala nonius. Yang kemarin. 20 ini kita kalikan berapa? Kan kemarin NST-nya ini nilai skala terkecilnya berapa? 0,01 kan? Ingat kemarin untuk menghitung NST skala utama dibagi dengan jumlah skala nonius, yaitu dapatnya 0,01. Berarti 20 ini kita kalikan dengan 0,01. Berarti ini berapa? 20 kali 0,01. 0,2 ya. Dua angka di belakang koma, betul. 0,2. Nah, barulah berarti hasilnya berapa? 4 1. Nah, berarti ini hasilnya kan berarti hasil pengukurannya. Hasilnya itu adalah cara pembacaannya ya, berarti 4 ditambah dengan 0,2. Berarti hasilnya adalah 4,2 mm. Nah, itu. Bisa? Mikrometer, Nak? Bisa. Jadi yang ini selalu dikalikan dengan 0,01. Itu dari NST alatnya ini. NST alat itu diambil dari sini. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada? Saya Ustaz. Enggak ada ya? Saya Ustaz. Bertanya memang. Apa? Ustaz, ulangan kapan, Ustaz? Ulangan kapan? Di pertemuan berikutnya kapan fisika? Besok, Ustaz. Besok, Ustaz. Besok. Iya. Oh, berarti besok berarti ujiannya. Besok fisika peminatan, Ustaz. Ya, ujian. Fisika peminatan besok. Fisika peminatan? Iya. Ya, Ustaz. Ya nggak apa-apa. Kan fisika juga. Yang penting fisika peminatan itu ya intinya di situ. Kalau pendalaman sebenarnya itu hanya kebanyakan latihan-latihan soal.
Itu nak. Bisa ini nggak terlalu susah vektor. Kan intinya tadi udah. Ya kan? Besok jam berapa? Kenapa 2 kali fisika? Jam kedua kalau enggak salah. Oh, jam 10 ya? Mudah kok ini 5 nomor lah. Ya. Ntar dulu, lihat dulu. Lihat dulu jadwal coba. Betul nggak? Iya, jam 10. Jam 10 ya. Berarti jam 10 kita ujian. Ya. Berarti PR yang belum ujian pertama, terakhir nanti malam jam 8. Kalau saya nggak lihat, berarti dianggap nggak ikut ujian. Karena besok nilainya itu langsung saya kirim ke email masing-masing. Jadi silakan cek emailnya ya. Tapi nilainya itu nanti setelah ujian lah. Nanti shock lihat nilainya nggak fokus lagi ujian. Ya, nanti jam 12 ke atas lah saya kirim nilainya ya. Itu. Tapi nggak usah remedial ya. Nilainya yang itu aja. Atau mau remedial? Nggak ada yang nggak tuntas. Nggak lah ya. Nanti tugas saja remedialnya. Ya. Ada lagi sebelum saya akhiri? Ayo. Nggak Ustadz, ada? Ya nak. Ustadz, ujianku kemarin nggak bisa terkirim di linknya Ustadz, jadi saya kirim ke WA-nya Ustadz. Waduh. Iya kah? Iya Ustadz. Nanti cek WA saya, siapa tahu kelupaan karena chat banyak sekali nak ya. Ya Saya Ustadz. juga Ustadz kirim lewat WA kemarin Ustadz. Tapi Ustadz yang gini, minta. kenapa nggak kirim ulang? Kendalanya kemarin apa? Saya jaringannya Ustadz tidak mau terkirim. Minta ampun jaringannya Ustadz. Coba kirim lagi sebentar, ya kirim lagi. Kalau misalkan memang nggak bisa, chat lagi Ustaz, bilang memang nggak bisa ya. Ya, Karena kan ini dikirim nanti di email masing-masing tuh, kelihatan tuh nilainya ya. Kalau WA kan berarti saya harus WA lagi, ya. Coba kirim nanti, coba dulu. Karena sebenarnya memang di file itu yang uploadnya itu maksimal 1 MB. Karena takutnya kalau di atas 1 MB nanti full. Jadi nggak bisa kirim lagi semuanya. Makanya dibatasi hanya 1 MB. Jadi resolusi HP-nya itu dikurangi ya, atau misalkan dibuat PDF tuh bisa ya. Ada lagi nak? Jadi yang kirim ke WA tadi coba dulu kirim lagi di Google Form. Ya Ustadz. Ada lagi nak? Ustadz, Ya. besok Ustadz bagikan anunya apa namanya lagi? Jawabannya itu ulangan yang kemarin atau bersamaan sama ulangan yang akan datang ini? Maksudnya? Ustadz besok bagikan ulangan yang mana? Yang ini vektor. Yang akan datang besok? Iya. Oh. Pasti akan ada link baru. Yang kemarin yang lalu ulangannya kapan dibagikan? Ada di grup nah itu. Oh iya. Itu Ustadz. lama. Yang ujian pertama ya. Coba scroll ke atas di grup, itu ada Google Form ujian yang pertama. Ya. Jadi yang tadi yang kirim di WA, scroll lagi ke atas, cek form untuk ujian yang pertama. Ada lagi? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri untuk hari ini. Mudah-mudahan ini videonya bisa saya upload ya. Berdoa saja mudah-mudahan nggak ada kendala. Amin. Kalau begitu saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Besok ujian lancar ya, nggak ada kendala. Intinya sih percaya diri saja, kalian mengerjakan, nggak usah kerjasama, chat temannya, jawabannya ini apa ini nggak usah ya. Yang lebih penting itu adalah kejujuran kalian ya. Jadi kalau saya sih pribadi buat apa nilai tinggi tapi kalau dari hasil yang tidak baik ya. Oke, mending hasilnya kurang baik tapi dari hasil kerja keras kalian. Itu yang saya lebih tekankan ya.
Baik, kalau begitu, kalau tidak ada, saya akhiri untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap ujian besok ya. Ustaz. Oke, thank you.